Saya menantang Pak Luhut dan kawan-kawan, tunjukkan di mana tambang itu 5,1 juta ton itu. Kalau perlu nanti kita bikin analisis di sana sendiri. Misalnya panggil perusahaan-perusahaan suku Pindo misalnya Kalsurin untuk melihat potensi kandungannya. Iya harus berani dong. Tentara, jenderal katanya hebat. Masa tidak berani? Kalau tidak berani, itu orang kecuali ada sesuatu di dalam dirinya baru dia tidak berani. Halo Sobat Apa Kabar, ketemu lagi kita pada Mabar episode kali ini. Dan pada episode Mabar atau kita ngobrolin apapun di Apa Kabar. Dan kita udah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah salah satu tokoh yang cukup vokal di Kalimantan Selatan tepatnya. Dan ini dia Pak Anang Rosadi. Selamat datang Pak Anang. Oke Sobat Apa Kabar, kali ini kita masih ngomongin banyak hal dan khusus di kali ini kita ngomongin terkait dengan ekspor nikel ilegal ya. Dan bersama saya sudah ada Pak Anang Rosadi. Selamat datang Pak. Siap. Dia Apa Kabar. Nah ini kemarin kan cukup membuat heboh juga ya. Jadi setelah Luhut mengungkapkan adanya transaksi yang dari Indonesia dan di Tengara itu berasal dari Kalimantan Selatan terkait dengan ekspor nikel ilegal. Lalu Pak Anang ini tuh membuat video reaction lah seperti itu. Pemerintahan sebagai kepala negara di Republik ini. Sekali lagi kepada saudara Luhut Binsar Panjaitan, kepada saudara Firly, kepada saudara Bahlil, kami ingin saudara datang ke Kalimantan Selatan untuk menunjukkan di mana letak tambang nikel itu berada di Kalimantan Selatan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu boleh diceritakan nggak Pak Anang sebenarnya itu kenapa? Nah jadi gini, ada tuduhan Kalimantan Selatan melakukan ekspor 5,1 juta ton nikel ilegal ke Cina. Satu, tuduhan itu kan disampaikan LBP, Luhut Binsar Panjaitan bersama Pak Firly di KPK. Ya. Bahwasannya ada data dari KPK terhadap proses penanganan yang di Morowali terhadap ilegal itu ternyata dari Kalimantan Selatan. Nah ini tuduhan yang sangat serius daripada LBP. Makanya saya membuat video itu untuk meminta jangan setengah-setengah. Pak Luhut jangan setengah-setengah. Nah kalau memang ingin jadi pejuang, saya ulangi, kalau Pak Luhut ingin jadi pejuang, saya ulangi sekali lagi, kalau Luhut Binsar Panjaitan ingin jadi pejuang, itu harus disebut. KPK juga begitu, jangan main setengah-setengah. Ini kan main kucing-kucingan seperti ini, orang bisa menduga bahwasannya ini seperti orang mancing gitu. Nah kalau misalnya pancingannya dapat, gede, bisa diam kayak 349 triliun, itu kemungkinannya, asumsi. Tapi kalau dia sebut saja orang itu, karena ini kan menyangkut marwahnya Kalimantan Selatan. Mengatakan orang Kalimantan Selatan itu adalah orang-orang yang katakanlah tidak beradab gitu. Sudah mengekspor ilegal ke Cina lagi. Yang sekarang jadi di media sosial ini kan menjadi sinisme yang sangat besar terhadap perusahaan-perusahaan Cina ini. Nah, ini yang menjadi karena kita kan punya hubungan yang kurang baik dengan Cina ini sejak zaman Bung Karno ketika Blok Timur, nah itu Blok Barat gitu. Nah, ketika komunisme, Nasakom. Jadi ini ada memori terhadap orang-orang Chinese ini, makanya ini harus betul-betul diwaspadai sedemikian rupa. Kan ada sejarah di sana. Nah, berkaitan dengan nikel, itu yang dari Kalimantan Selatan, maka Luhut yang setengah-setengah. Oke. Nah, kalau di Kalimantan sendiri ada nggak sih sebenarnya nikel itu? Nikel ada, tapi tidak potensial. Kan kemarin sudah ESDM sudah menyatakan bahwasanya tidak ada tambang nikel di sana. Artinya tidak ada eksploitasi. Nah, jadi kenapa bisa ada nama Kalimantan Selatan? Nah, maka dari itu 5,1 juta ton itu bukan sedikit. Ada kemungkinan ya. Artinya 2020 Undang-Undang Minerba itu kan ditarik semuanya ke pusat. Dengan penarikan ke pusat maka tidak ada lagi kewenangan daerah. Nah, artinya apa? Setiap tambang itu kan sekarang yang mengatur pusat. Nah, setiap tambang ingin melakukan eksploitasi maka ada RKAB-nya. Dia harus anggaran per tahunnya harus dikeluarkan. Lalu keterangan asal barang ada, artinya melibatkan daerah. Kan surat keterangan asal barang itu mesti ada. Untuk ekspor-importnya kan bea cukai. Nah kalau tidak ada di sana kemungkinannya adalah dokumen terbang. Terbang ya? Iya. Berarti... Artinya tidak ada tambangnya di sana, dokumennya dari sana, yang seperti selama ini terjadi dengan batu bara. Di satu lokasi tidak ada batu baranya, tapi dia ngambil di samping. Itu yang disebut dengan koridor-koridor itu.
Jadi koordinatnya misalnya di A, tapi di situ tidak potensial, tapi ada di samping yang liar. Dia ngambil dari liar masuk ke dia, surat dari sini. Itu yang terjadi. Oke, berarti kalau dengan kasus ini sebenarnya di Kalselnya nggak ada, tapi pakai dokumen dari Kalsel untuk bisa keluar. Ya, kalau 5,1 juta ton itu sangat besar. Jadi pasti terlihat kalau misalnya di daerah Plehari ada potensialnya. Nah, terus di daerah Martapura ada potensialnya. Itu nggak bisa lewat karena 2004-2009 ada peraturan daerah tentang jalan negara tidak boleh dilewati oleh perusahaan tambang. Mereka harus bikin sendiri. Sedangkan yang ada sekarang, yang potensial ada itu akan melewati jalan negara itu sudah tidak mungkin artinya sampai sekarang. Kalau daerah Hulu Sungai Benua 6, yang mungkin hanya di daerah Plehari. Tapi di Plehari juga. Ya, aktivitas 5,1 juta ton itu bukan akan beriringan begitu besar. Pasti udah bocor kalau Jadi pasti kemungkinan pasti ketahuan. Nah, maka itu kita minta Pak Luhut. Saya menantang Pak Luhut dan kawan-kawan, tunjukkan di mana tambang itu 5,1 juta ton itu. Kalau perlu nanti kita bikin analisis di sana sendiri. Misalnya panggil perusahaan-perusahaan suku Pindo misalnya Kalsurin untuk melihat potensi kandungannya. Nah, kalau menurut Pak Anang sendiri apa sih yang bisa Pak Anang baca dari statementnya Luhut ini sebenarnya apa di balik ini sebenarnya? Yang jelas kan dia ingin melepaskan yang Morowali itu kan di sana asalnya tuh yang 5,1 juta itu lalu beralih ke Kalimantan Selatan. Nah, saya tidak tahu maksud dan tujuan Pak Luhut itu apa, tapi yang jelas bahwasanya ada tuduhan yang harus dibuktikan. Ada tuduhan harus yang diungkap ke publik karena ini memalukan bagi Kalimantan Selatan. Kita ingin Kalimantan Selatan ini paling tidak mau berbenah diri lah. Sudah hancur hutannya, gundul, reklamasi tidak dilakukan, ditambah lagi dengan ilegal begini mau dijadikan apa Kalimantan ini? Ya yang situ tadi yang bilang Kalimantan itu agamis, Serambi Mekah, tapi ternyata kan seperti ini narkoba di sana, terus yang ilegal di sana, itu yang kita tuntut. Kita akan tuntut terus Pak Luhut bahwasanya itu harus diungkap termasuk KPK. Kalau misalnya nggak ada respon gitu gimana? Ya kita berikhtiar, mau dia merespon apa enggak, kita ikhtiar terus tuntut terus gitu. Jangan patah semangat. Suatu saat dia pasti kejeblok juga akhirnya. Tapi kalau Pak Anang ngelihat sebenarnya ketika Pak Luhut ngomong kayak gitu tuh menurut Pak Anang tuh sebuah inisiatif yang baik atau sebenarnya sesuatu yang sebenarnya blunder, nggak jelas arahnya kemana? Jadi kalau ya kita kan tidak tahu kan pekerjaannya. Saya selalu mengembalikan sesuatu kepada ketentuan takdir gitu ya. Kembali ke reward kembali ke belakang gitu ya. Rewind ke belakang misalnya Sambo. Kalau orang berpikir normal tidak mungkin melakukan hal itu dengan Joshua gitu. Ya kan? Karena itu hal yang bagi orang itu sangat kecil gitu. Masa seorang yang sudah tinggi jabatan bisa menggunakan apa saja, bisa melakukan hal seperti itu. Nah, itu kan ada tangan-tangan lain. Sama seperti yang Pak Luhut ini. Orang terlalu asik dengan quote and quote kejalimannya bisa saja jatuh. Dengan cara yang tidak disangka-sangka ketika Pak Luhut menyampaikan bahwasanya itu berasal daripada Kalimantan Selatan. Jadi kita masih melihat harapan Pak Luhut bicara benar gitu. Karena apalagi Pak Luhut kemarin kan bicaranya mengaku waktu di soal Rempang kan yang memerintahkan bulldozer, saya ini sudah tua, saya akan lawan, saya akan bulldozer. Nah, untuk Kalimantan saya ingin dia jadi pejuang gitu. Untuk menyelamatkan. Kita asumsikan dia benar. Kita asumsikan dia. Nah, kalau melihat keadaan itu benar. Tidak artinya kalau asumsi aja masih sedikit sumir gitu ya. Ini sudah mendekati kepada kebenaran. Kalau 51,1 juta ton dari Kalsel itu, saya juga makanya itu saya undang dia, tunjukkan di mana tambangnya itu. Terus kalau dari masyarakat Kalsel sendiri yang Bapak tangkap gimana Pak pasca diungkapkan ada 5,1 ton itu? Ya masyarakat itu kan hebatnya di medsos. Di jarinya hebat, tapi ajak aja turun semuanya. Ajak aja turun. Bikin survei aja nanti apa kabar orang-orang yang di grup ratusan itu ajak turun yang di medsos begitu hebat itu mau nggak turun? Itu aja saya. Karena kalau di medsos itu paling gampang memaki, mencaci, men-share yang tidak benar, tidak ada hukumannya. Jadi dia makin lihai, kita ini makin rusak. Ini kaitannya maka itu keadaan ini udah parah gitu. Keadaan ini udah parah. Ada undang-undang ETE tidak bisa ditegakkan. Ada yang memotong berita, mencampur aduk tidak ditegakkan. Itu kan salah satu kalau saya berpikir, jangan dianggap remeh loh hal seperti ini. Merusak suatu generasi, merusak suatu bangsa itu dari kebudayaan, dari tradisinya, hancurkan generasi mudanya sehingga pesimistis, semau-maunya, ijikam, ijigo, itu tidak bisa. Mestinya kalau orang yang mengedit, memotong, membuat narasi tidak benar, itu mesti ditangkap.
Karena dia punya maksud. Dia maksud tujuan yang tidak baik. Nah, tujuan yang tidak baik itulah yang harus ditangkap. Karena itu akan menyesatkan kepada semua orang. Lihat aja saban hari media sosial kita. Kalau benci dengan misalnya calon presiden A, dia bikin narasi yang lain, dia gabung-gabung. Itu mesti ditangkap. Nah, itulah kenapa single identification number SIN dengan EKTP itu harus digunakan. Kalau ada sekarang pemerintah berpuluh tahun sejak Novanto ditangkap, EKTP masih difotokopi, ya negara ini rusak. Negara ini rusak, otaknya sudah memang harus dibedah, ini rusak. Karena sebenarnya ada EKTP itu mestinya yang namanya cut rider. Jadi ada EKTP dibaca lalu keluarlah data orang. Sehingga kalau bank kelihatan. Ini bagaimana 496 akunnya Freddy bisa lahir gitu. Nah, itu kalau pakai EKTP udah jelas, oh ini si Anu. Jadi jangan pakai kakak. Ini bank saya disuruh motokopi, ke kelurahan disuruh motokopi. Tiap hari kita disuruh gila. Jadi gila selama makin gila terus kita ini oleh pemerintah ini. Terus serang aja. Oke Pak Anang, jadi kalau ini kan kemarin udah hampir seminggu atau beberapa hari lah ya, apa ajakan atau tantangan dari Pak Anang itu sendiri, sampai sekarang tuh ada respon nggak? Kan kemarin saya baru kirim surat, makanya saya ke Jakarta kan ke KPK kirim surat resmi. Saya minta itu dibuka. Nah, kalau tidak dibuka dalam beberapa hari tentu kita berpikir lagi, berdoa, bekerja dan terus sampai dia membuka. Siapa dia bohong, apa dia benar gitu. Jadi dia harus membuktikan. Tapi pada kondisi ini Pak Anang masih positive thinking dengan apa pernyataan dari Pak Luhut sama Firly. Jelas karena itu kan alurnya kan dari pemeriksaan. Bahwasanya ada dokumen, ada ekspor dari Kalimantan Selatan. Nah, itu yang kita buktikan. Dokumen siapa yang terbang yang sekarang mengekspor dari Kalimantan? Perusahaan apa nantinya? Kita kan bisa kelihatan. Kan biaya cukai kelihatan, kemana mengirimnya kan bisa di tracking semua. Nah, itu kecuali mereka tutupi sekarang, tapi kan kita tidak tahu, pergantian presiden kan dekat. Nanti kan bisa saja semua terbongkar kalau tidak sekarang berbenah diri untuk kebaikan gitu. Nah, terakhir ini mungkin Pak Anang, kalau menurut pembacaan Pak Anang ini kan orang yang melakukan atau pihak-pihak yang melakukan itu kan pasti dia punya perusahaan tambang seperti itu. Nah, itu seperti apa potensinya? Nah, maka dari itu orang melakukan ekspor, pertama dia punya perusahaan tambang. Kedua ada tambangnya. Nah, kan ada perusahaan tambangnya yang ada kan bisa aja. Dulu kan banyak ada perusahaan tambang di dalam ada isinya. Nah, dia ngambil di lain, nyuri di lain, lalu ada asal barangnya dari sana. Nah, ada tambangnya, ada perusahaannya, ada pengirimannya, ada pajaknya, itu semua bisa di-tracking. Bisa di-tracking semua. Artinya sebenarnya kalau pemerintah mau, ini si Anu ini bisa ketahuan sebenarnya, Pak. Iya, maka tuh ini kecuali anunya si Anu gitu. Iya, jadi saling sembunyikan anunya si Anu, besarnya si Anu gitu. Anunya si ini, kecilnya si ini ya. Nah, anunya si Anu ini harus jelas Pak Luhut. Jangan memalukan lah Pak Luhut. Pak Luhut itu kan garang orangnya. Jangan sampai sebutannya Anu juga ya Pak. Iya, jangan sampai saya sebut anunya Pak Luhut gitu. Jadi terus terang aja, jangan di-cut ini, saya memang jangan di-cut ini dengan. Iya, karena dia bilang kan anunya si Anu gitu. Nah, ya jangan sampai Anu menjadi negatif gitu. Kan Anu itu kan biasanya negatif, menyembunyikan identitas seorang dengan kalimat Anu. Oke, jadi kalau sebenarnya menurut Bapak harusnya Pak Luhut itu berani lah ya untuk membuka ini ya. Iya, harus berani dong. Tentara, jenderal katanya hebat. Masa tidak berani? Kalau tidak berani, itu orang kecuali ada sesuatu di dalam dirinya baru dia tidak berani. Tapi kalau dari gebrakan awal kayaknya berani kalau dilihat ya. Berani orang itu kan bisa tergantung juga. Pertama berani, ke depannya kelihatan aja. Pertama berani, kedua berani, ketiga nggak berani lagi. Nah, alasan tidak berani itu apa? Itu nanti kelihatan. Apakah terpengaruh, dipengaruhi, atau memang dia hanya mempengaruhi gitu. Artinya kita sebagai masyarakat ini menunggu banget ya Pak ya. Kita menunggu dan harus memaksa ya. Memaksa dia untuk bersikap jujur lah. Kalau dia bilang saya sudah tua, semua juga sudah tua. Artinya mati itu tidak tahu apabila kapan, tidak ada muda, tidak ada tua. Tapi karena dia kemarin di Rempang itu bicara tentang saya sudah tua, akan saya bulldozer. Kalau melawan Rempang artinya rakyat. Nah, sekarang kata-kata tua dia sendiri itu kita berharap itu menjadi kata kunci bahwasanya dia mau berjuang untuk kebaikan. Semoga Pak Luhut nanti nonton ini acara ini. Ya, kalau menurut Pak Anang gimana kalau Pak Luhut nonton? Bagus nggak? Bagus sekali. Saya senang berhadapan, berdialog secara langsung gitu. Karena kita berpikir untuk bangsa dan negara. Satu. Kedua, kalau mati toh tidak ada juga yang dibawa. Seberapa harta yang dibawa tidak ada juga yang dibawa. Jadi untuk apa kita misalnya menyembunyikan, takut
ya mati juga semuanya. Jadi kalau prinsip saya satu, lebih baik mati di perjuangan daripada di pembaringan. Itu prinsip saya. Oh, oke. Ada nilainya Pak ya? Ah, iya. Oke. Kalau toh di rumah mati juga ya sama aja. Oke. Terakhir nih Pak, terakhir banget ini. Iya. Closing statement lah Ya. dari Pak Anang. Apa? Pertama adalah konsistensi daripada Pak Luhut, Pak Firly, Pak Bahlil untuk menyampaikan itu secara terbuka. Kedua adalah orang-orang Kalimantan pedulilah dengan keadaan. Karena yang dirusak ini adalah lingkungan. Lingkungan ini adalah tempat kita hidup, tempat kita diberi nafkah, tempat kita bernapas, dan ini adalah bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang merusak alam itu tidak disukai. Nah, jadi sekarang masih belum terlambat kalau misalnya kita berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap alam ini. Tidak ada yang kata terlambat. Yang sudah terjadi, terjadilah karena memang itu seperti itu keadaannya. Tapi tidak ada kata terlambat untuk melakukan kebaikan dan perbaikan. Intinya adalah konsisten. Dan konsisten yang saya sebutkan tadi kembali, itu bisa dipelajari, bisa diterapkan dengan undang-undang. Oke, mantap Pak Anang. Terima kasih Pak Anang Siap. udah hadir di Apa Kabar. Ya, sama-sama. Itu dia tadi teman-teman sobat Apa Kabar, bahwa konsistensi ya. Jadi kita memang juga menunggu seperti apa konsistensinya Pak Luhut untuk menjelaskan kepada publik lebih jauh terkait dengan siapa sebenarnya dalang dari ekspor ilegal nikel yang katanya berasal dari Kalimantan. Terima kasih udah mengikuti dialog mabar kali ini, dan kita akan ketemu lagi pada dialog-dialog selanjutnya. Terima Siap. kasih Pak. Sehat selalu. Amin, sama-sama.